Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Junior Pas DTN. Untuk kita membahas tentang hal yang heboh sampai sekarang, yakni ketua KPU yakni Hashim Asyari melanggar kode etik lah terhadap kelolosan dari Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto. Tentu ini juga menjadi apa ya? Mungkin ketua KPU sekarang mungkin gua agak konyol ya. Mungkin ini kan seminggu bentar lagi mau pilpres ya, tanggal berapa ya, 14 Februari lah. Dan ini juga membuat gue ini ya, mungkin dari DKPP sendiri menyatakan ketua KPU ini langgar kode etik. Kenapa DKPP sendiri tidak tidak mau memberhentikan ketua KPU ini? Harusnya diberhentikan lah. Ya mungkin emang apa ya, gue KPU udah banyak kecurangan sih selama dari KPU sendiri. Mungkin dengan lolosnya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Nah ini yang membuat gue khawatir tentang bangsa ini. Apabila Prabowo Gibran jadi capres dan cawapres, maka Indonesia udah, demokrasinya udah hancur, diganti dengan dinasti. Nah ini udah muncul dinasti Jokowi nih. Nah dari anaknya sendiri si Gibran Rakabuming Raka. Itulah banyak salahnya mungkin sampai sekarang. Mungkin ya survei tinggi masih Prabowo Gibran lah, masih unggul. Prabowo Gibran masih unggul lah di mana-mana, di LSI, di JA, di mana-mana, di CSIS. Gue juga nggak tahu ya, pasti survei itu dibayar untuk memenangkan Prabowo Gibran. Tapi yang rakyat banyak justru banyaknya ke Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, karena programnya jelas, sudah terukur gitu ya. Mungkin udah terukur, udah jelas gitu ya. Ini kalau KPU sampai curang di tanggal 14 Februari 2024 ini bakal terjadi kerusuhan dan adanya disintegrasi bangsa lah. Dalam arti ya, mungkin orang Prabowo Gibran ini pengennya satu putaran, cuman orang, ya gue juga berharap Anies Muhaimin bisa menang satu putaran, walaupun kecil ya peluangnya, karena Prabowo Gibran masih unggul di survei. Nah itu ya mungkin gue berharap Anies Muhaimin bisa menang. Gue berharap ya demikian begitu. Cuma di Prabowo Gibran ini ya, gue bahayanya sih, andai dia menang ya udah, lu melanjutkan dinasti Jokowi lah. Ini semula bermula dari ketua MK yakni Anwar Usman pada saat itu, untuk adanya pembatasan usia cawapres, dan akhirnya Gibran Rakabuming Raka akhirnya jadi cawapresnya Prabowo Subianto. Nah ini menimbulkan polemik sampai sekarang, karena ya Gibran Rakabuming Raka menurut gue lebih cocok jualan makanan sih, lebih cocok daripada ikut kontestasi pilpres. Lebih cocok jadi pengusaha sih kalau kata gue mah. Udah ya mungkin apalagi yang mau direbut, mau jadi cawapres berat lah. Mungkin ada Mahfud MD yang udah ini, dan Muhaimin Iskandar yang udah ada. Cuman balik lagi, ini namanya politik ya, emang seru ini menjelang Pilpres 2024. Dan untuk ketua KPU ya, harusnya ya damati dia dari Hashim Asyari harusnya mengundurkan diri dan minta maaf kepada semua orang bahwa dia tuh bersalah. Ya kayak orang Jepang kan, ada salah dia mau mundur gitu ya, dia berbuat salah dia mundur. Cuman harusnya di kita kan pejabat Indonesia nggak malu gitu dengan kelakuan pejabat kita. Kasusnya baik, cuman kita nggak berani untuk mundur gitu. Cuman yang ketua KPU ini harus mundur sih kata gue. Harus ada pelantikan ketua baru KPU lagi lah. Ya mungkin emang inilah yang membuat demokrasi kita ini hancur lebur di zamannya Joko Widodo kan. Emang udah salah sih seperti itulah. Tapi ya mau gimana, udah mau pilpres tinggal tanggal 14 Februari lah. Oke, itu aja yang gue sampaikan mengenai mungkin tentang ketua KPU langgar kode etik lah. Itu aja yang gue sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.